Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai godly karakter. Kalau saudara ingat, kita sudah belajar mengenai sikap hati. Itu semua diambil dari Matius pasal yang kelima, dari khotbah Yesus di bukit. Dan kita sudah belajar beberapa sikap hati. Sikap hati itu adanya di dalam kita, ya. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan selalu memperhatikan sikap hati kita dahulu. Karena sikap hati kita itu yang akan menyatakan perbuatan kita. Semua dari dalam kita. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pelajaran mengenai bagaimana sikap hati kita. Dan kita sudah belajar mengenai bagaimana mengatasi kesombongan. Sombong itu ada di dalam hati kita. Bagaimana mengatasi kemarahan. Bagaimana mengatasi perasaan bersalah dan sebagainya. Kita sudah belajar itu semua, karena semua itu terjadi di dalam kita. Nah, dari dalam kita itu akan menyatakan perbuatan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jadi yang lalu kita belajar mengenai the root of character. Sekarang kita akan belajar mengenai the fruit of character. Ya, jadi the fruit itu akan ternyata dari perbuatan kita, dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu fruitnya, dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam the fruit of character. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana mengembangkan kebenaran melalui firman Allah. Jadi bagaimana perbuatan kita mengembangkan kebenaran melalui firman Allah. Nah, kita ambil masih dari Matius pasal yang kelima, saudara. Tetap itu dari khotbah Yesus di bukit. Nah, ayatnya yang mengatakan mengenai ini, pelajaran ini adalah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6, saya harap saudara-saudara punya Alkitab, karena saya akan baca banyak firman Tuhan hari ini. Jadi saudara siapkan Alkitab, dan sekali lagi saya harap saudara mempunyai catatan. Karena kalau saudara tidak mencatat semuanya ini, sebentar lagi hilang saudara. Saudara mau trace lagi, oh ya tadi dari mana, saudara sudah lupa kan. Sebab itu biar saudara punya catatan, biar catatan saudara rapi, ya, sistematik, sehingga saudara bisa mempelajari ini baik. Dan saudara, gunanya saudara-saudara catatan itu adalah supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk membicarakan hal ini buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi semua yang kita pelajari itu bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Yes, pertama-tama apa yang kita pelajari adalah untuk diri kita, supaya kita mengaca kepada firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari. Firman Tuhan itu seperti mirror, seperti cermin, di mana kita melihat diri kita. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan tunjukkan atau belum? Nah, setelah kita memperbaiki diri kita, baru kita nanti bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Tetapi untuk kita menolong orang lain, kalau saudara nggak tahu ayatnya di mana, nggak tahu dari mana, saudara nggak punya catatan, sulit untuk menolong orang lain. Sebab itu saya harap saudara-saudara punya catatan. Dan sehari ini saya akan bawakan banyak ayat-ayat supaya saudara bisa membukanya sama-sama dengan saya. Saya juga akan buka Alkitab satu persatu sehingga waktunya akan sama dengan saudara. Nah, jadi di dalam Matius pasal 5, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan begini: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kata-katanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, disinilah untuk kita mengembangkan kebenaran di dalam hidup kita melalui firman Tuhan, kita harus mempunyai kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saya harap saudara-saudara semua yang mengikuti pelajaran ini, saudara ikuti karena saudara mempunyai kelaparan dan kehausan akan kebenaran Tuhan, akan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara ikuti terus. Saya percaya itu. Nah, saudara, mari kita lihat. Untuk kita mengetahui apakah kita mempunyai kehausan dan kelaparan akan kebenaran atau tidak, kita akan lihat ciri-cirinya. Sama seperti pelajaran-pelajaran yang lain, ya saudara-saudara. Dalam kita mengajari sikap hati juga, kita mengatasi kesombongan. Saya berikan ciri-ciri orang yang sombong itu seperti apa.
Ya, kalau mengatasi kemarahan, ciri-ciri pemarah itu seperti apa? Itu yang kita pelajari. Demikian juga sekarang di sini. Kita mau developing righteousness through the word of God di dalam diri kita. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu kata Tuhan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita orang yang lapar dan haus akan kebenaran atau bukan? Nah, sekarang untuk melihat bukti-bukti nyata dari orang yang lapar akan firman Tuhan itu seperti apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saudara. 7 poin yang saudara bisa cek diri saudara. Apakah saudara orang yang sungguh-sungguh yang mencari kebenaran Tuhan atau tidak? Yang pertama, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bukti-buktinya adalah dia akan mencari ayat-ayat Alkitab. Ini bukti yang pertama. Dia akan mencari ayat-ayat Alkitab untuk mendapat jawaban dari persoalan-persoalan hidup saudara. Jadi pada saat saudara menghadapi persoalan hidup, yang saudara cari itu bukannya nasihat dari manusia, tetapi yang pertama-tama saudara tanya dari firman Tuhan dahulu. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang saudara mau tahu apa yang firman Tuhan ini katakan di dalam persoalan ini. Jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi saya itu apa di sini untuk saya menyelesaikan persoalan ini. Saudara tahu, kalau orang dunia, orang yang tidak mempunyai kelaparan dan kehausan akan kebenaran, mereka tidak peduli akan firman Tuhan. Yang mereka lakukan adalah tanya orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang hebat dan sebagainya. Tetapi orang yang mempunyai kelaparan dan kehausan akan kebenaran, yang pertama dia akan cari adalah apa kata Tuhan di dalam menghadapi persoalan ini. Apa kata Tuhan? Dan saudara tahu, saya sudah berikan kepada saudara bahwa ada buku saudara khusus yang isinya janji-janji Tuhan. Ya, jadi kalau saudara bisa beli ke toko buku, The Promises of God, itu ada di satu buku sendiri. Semua asalnya dari Alkitab. Jadi pada saat saudara menghadapi kesulitan tertentu, misalnya keuangan, gitu, saudara buka, lihat topik financial. Di dalam topik financial, saudara bisa buka di dalam buku itu semua janji-janji Tuhan mengenai financial. Dan demikian juga pada saat saudara merasa takut, saudara lihat ayat firman Tuhan dengan judul Fear. Saudara buka di situ. Di situ ada semua janji-janji Tuhan untuk orang yang menghadapi ketakutan itu apa. Nah, jadi saudara, ini yang pertama, ada 7 ciri, bukti dari orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Yang pertama tadi, setiap kali dia menghadapi problem, dia cari kebenaran Tuhan. Menurut firman, bagaimana kita menyelesaikannya. Yang kedua, orang itu akan bisa menemukan, maksudnya bisa menemukan mutiara-mutiara di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Jadi orang yang punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, pada saat dia membaca firman Tuhan itu dia bisa mendapatkan mutiara-mutiara. Mutiara itu adalah sesuatu yang berharga buat hidup kita. Jadi orang yang lapar akan haus akan kebenaran, pada saat dia baca firman, dia bilang, wow, ini benar nih yang Tuhan katakan. Atau saudara bilang, oh, jadi seperti ini seharusnya saya. Nah, jadi saudara bisa menemukan mutiara-mutiara itu dari firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu seperti harta karun, saudara. Ya, semakin saudara dig, semakin saudara menemukan hal-hal yang berharga di dalam firman ini. Itu bukti yang kedua atau ciri-ciri yang kedua dari orang yang lapar akan kebenaran. Yang ketiga, orang itu akan menemukan pimpinan Allah melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi pada saat dia membaca firman Tuhan, mungkin saudara ada di dalam crossroad ya. Saudara harus jalan ke sana atau jalan ke sini. Saudara bingung gitu. Tidak tahu jalan keluarnya. Maka pada saat saudara membaca firman Tuhan, somehow firman ini berbicara kepada saudara, memberitahukan pimpinan Tuhan buat saudara itu apa. Belum tentu Tuhan berkata, oke, ambil pilihan ini, belum tentu. Tetapi Tuhan akan memberitahukan bahwa hal-hal yang penting di dalam hidup ini adalah ini, bukan ini. Sedangkan saudara sedang menghadapi crossroad.
Ada ini dan ada ini. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa this is yang important pada saudara. Nah itu, jadi saudara bisa menemukan pimpinan Allah melalui pembacaan firman Tuhan. Itu membuktikan saudara adalah orang-orang yang menghargai firman Tuhan dan yang mempunyai kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi patokan hidup saudara. Yang keempat, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang selalu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan di dalam pembicaraannya. Jadi pada saat kita berbicara, mengatakan mengenai sesuatu, pendapat dan semua, dasar daripada pembicaraan kita semuanya adalah dasarnya dari firman Tuhan. Bukan dasar daripada opinion manusia, tetapi dasarnya dari firman Tuhan. Walaupun saudara tidak mengatakan kata firman Tuhan begini, mungkin saudara tidak mengatakan begitu. Tetapi walaupun saudara mengatakan dengan kata-kata sendiri, tetapi dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian itu kita bisa dengar, saudara. Pada saat kita mendengarkan orang berbicara seperti ini, kita bisa tahu itu dasarnya dari firman Tuhan. Walaupun dia tidak quoting firman Tuhan. Sebab kita tidak selalu harus quoting firman Tuhan. Ya, untuk kalau saudara berbicara dengan orang-orang dunia yang tidak mengerti firman Tuhan, kalau saudara katakan kata Tuhan begini, itu membuat mereka sepertinya mereka jadi ini orang fanatik gitu. Jadi mereka tidak bisa terima, mereka against apa-apa yang dari Tuhan. Tapi kalau saudara just katakan seperti kata-kata saudara sendiri, tetapi dasarnya dari firman Tuhan. The next adalah yang kelima. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ciri-cirinya adalah dia selalu mendasari pendapat dan keputusannya dengan prinsip-prinsip firman Allah. Ya, apapun yang kita mau lakukan atau pendapat kita, keputusan kita selalu didasari dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Misalnya, pada saat saudara mau mengisi teks, ya, teks setiap tahun saudara harus mengisi teks. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Baik saudara tinggal di Indonesia atau saudara tinggal di sini, bagaimana? Apakah saudara melakukannya dengan dasar prinsip firman Tuhan atau saudara melakukannya dengan prinsip dunia ini? Yang misalnya mau cheating untuk mendapatkan yang paling banyak untuk kita dengan jalan cheating. Saudara, kalau kita punya cara yang memangnya legal, yang memangnya menurut law-nya, dan kita bisa mendapatkan tax return lebih banyak, it's fine. Tetapi kalau kita pakai tipuan dan sebagainya, bohong dan sebagainya, itu sudah bukan dasar firman Tuhan. Jadi mendasari segala pendapat dan keputusan kita dengan prinsip firman Tuhan. The next, yang keenam, orang yang lapar akan firman Tuhan adalah dia mempunyai kerinduan untuk menemukan arti dari ayat-ayat firman Tuhan. Jadi pada saat dia membaca firman Tuhan, pada saat dia mendengarkan khotbah, dia perhatikan karena dia ingin mengerti prinsipnya. Dia bukan hanya ingin tahu secara garis besar saja, tetapi kita ingin mengetahui prinsip-prinsip dari ayat firman Tuhan itu. Untuk menemukan arti dari ayat-ayat firman Tuhan itu. Ya, misalnya dikatakan bahwa Tuhan berkata, jauhkan kamu dari ragi orang Farisi dan sebagainya. Apa itu ragi? Nah, kita mulai tanya, apa itu maksudnya ragi? Jangan hanya lewat begitu saja. Apa ya itu artinya? Yang dimaksud Tuhan itu apa? Ya, jadi saudara mau tahu benar-benar artinya. Itu adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian the next, orang yang punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran adalah orang yang mempunyai kerinduan untuk membangun hubungan yang benar yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Hubungan kita, baik hubungan dagang, baik hubungan teman, baik hubungan relationship dengan saudara-saudara, semua hubungan kita dengan siapapun juga di dalam area hidup kita yang apapun juga, kita ingin mempunyai hubungan itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang yang mencari dan lapar dan haus akan kebenaran. Nah, sekarang mari saudara-saudara kita melihat terusannya ya.
Sekarang kalau kita diberi pekerjaan, oke, suatu pekerjaan untuk menghakimi orang-orang yang ada di kota kita, misalnya, atau di sekeliling kita, di kampung kita, di kota kita. Ya. Jangan kota lah, kota terlalu besar. Saudara tinggal di sebuah kampung, suatu daerah kecil. Dan saudara dikasih tugas untuk menghakimi mereka. Bukan menghakimi untuk dihukum atau bukan, just menghakimi kehidupan mereka. Ini orang yang seperti apa? Orang ini adalah orang yang apa? Orang yang baik, orang yang tidak baik, orang yang apa gitu. Biasanya apa patokan saudara untuk menghakimi mereka? Saya tidak menyuruh saudara menghakimi. Ini seperti suatu assignment misalnya ya. Kalau misalnya saudara tanpa sengaja, kita selalu menghakimi orang, saudara. Ya, kalau kita bertemu dengan orang baru atau apa, kita selalu memperhatikan dan tanpa kita sadari kita sudah menghakimi orang itu. Nah, sekarang saya berikan pada saudara sekali lagi suatu assignment. Misalnya kita ini diberi pekerjaan untuk menghakimi orang-orang yang ada di kampung saudara atau di lingkungan saudara. Apakah orang itu orang yang benar atau orang yang tidak benar, orang yang righteous atau tidak righteous? Nah, pertanyaannya adalah dengan dasar apa kita akan menghakimi mereka? On what basis kita akan menghakimi mereka? Dengan dasar apa kita akan menghakimi mereka? Biasanya, saudara, ini jawaban yang gampang. Pasti, saudara, kalau kita melihat menurut firman Tuhan, the only and ultimate true means to judging orang lain would be on the basis of their works, action, and behavior. Gitu ya. Kita selalu menghakimi orang berdasarkan kelakuannya, berdasarkan tingkah lakunya, berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Itu yang biasanya kita lihat. Dari perbuatannya, perkataan yang keluar dari mulutnya, apanya. Disitulah kita bisa menghakimi orang itu. Nah, kalau kita kembali lagi kepada pelajaran kita dari permulaan, ya, kita sudah, kalau saudara ingat pelajaran permulaan bahwa Tuhan seringkali mengumpamakan manusia itu sebagai pohon. Sebagai pohon. Nah, kita tahu pohon itu mempunyai terang, mempunyai akar, mempunyai daun dan buah, ya kan? Nah, setiap orang kalau dia mau melihat the kondisi daripada pohon itu, ini pohon yang healthy atau pohon yang tidak healthy, itu dari mana? Dia tidak bisa, orang itu tidak bisa melihat akarnya, sebab akarnya ada di bawah tanah. Ya. Batang tidak terlalu bisa kelihatan, tetapi daun dan buahnya itu adalah perbuatan daripada manusia. Gambaran perbuatan dari manusia itu adalah apa yang kita lihat daunnya dan buahnya. Kalau kita melihat dari jauh melihat sebuah pohon, daunnya kering, buahnya ada tapi tidak healthy, kita tahu ini pohon sakit, gitu kan? Tapi kalau kita dari jauh melihat pohon itu daunnya hijau, buahnya besar-besar, kita melihat ini pohon sehat, gitu kan? Nah, jadi kalau kita melihat dari kondisi pohon, yang bagian atas itu, kalau kita umpamakan pohon itu sebagai manusia, yang di bagian atas itu adalah perbuatan, action daripada manusia itu. Dan biasanya orang menghakimi orang berdasarkan perbuatannya. Dan firman Tuhan juga berkata demikian. Nah, mari kita melihat sekarang ayatnya. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-11. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Saya harap saudara bisa buka ayatnya supaya saudara bisa lihat dan ayat itu akan berbicara kepada kita. Amsal pasal 20 ayat 11. Dikatakan begini. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya, dari anak-anak saudara. Dari anak-anak saja kita bisa lihat perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saya melihat ada anak masih kecil saudara. Begitu tricky. Dan dia berbohong. Masih kecil saudara. Dia bisa berbohong dan kelihatannya seperti dia gak bohong. Sampai saya kaget. Saya bilang
ini anak paling umurnya baru 6-7 tahun, tapi dia bisa berbohong seperti itu. Nah saya bilang, wow, nanti kalau dia besar seperti apa? Jadi dari anak-anak saja kita sudah bisa melihat, sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Kita sekarang sedang belajar mengenai the fruit of character, oke? Yang lalu the root of character, sekarang the fruit of character. Root itu tidak bisa dilihat kan, ada di bawah. Sebab itu saya buka-bukakan supaya saudara bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam ini sebelum dikeluarkan menjadi perbuatan, bereskan dulu di dalam ini, ya, dibereskan. Dan saya berikan semua pelajaran bagaimana membereskannya. Nah, sekarang kita udah belajar mengenai actionnya, perbuatannya, the fruit of character. Kita harus tahu, the fruit itu berasal dari the root. The fruit berasal dari the root. Makanya kita belajar the root dulu selama berminggu-minggu. Nah, saya harap saudara sudah pelajari dan saudara sudah ubah segala sikap-sikap yang salah itu, supaya perbuatan saudara, the fruit daripada kehidupan kita itu baik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita, saudara. Bukan karena perbuatan kita membuat kita benar dan diselamatkan, bukan. Tetapi sebaliknya, karena perbuatan kita adalah manifestasi dari kebenaran kita atau iman kita. Yaitu bahwa what he does manifest what he is. What he does manifest what he is. His action manifest his attitude. Action kita itu manifest daripada attitude kita. Kalau kita ingat lagi yang dulu pelajaran yang dulu, dikatakan somebody saw a thought, rape an act, gitu kan? Saw an act, rape a habit. Nah itu terus, startingnya from inside, saudara. Startnya dari dalam. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan keluar di dalam perbuatan kita. Ya. Yes, Tuhan berkata bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Karena apa? Karena perbuatan kita itu berasal dari dalam kita. Gitu. Nah, di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita baca, saudara. Yakobus pasal yang kedua. Kita akan baca sama-sama karena panjang, ya. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai yang ke-26. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya tahu saudara sudah sering baca ayat ini, tapi mari kita baca lagi. Saudara, setiap kali kita baca tidak pernah akan rugi. Sebab itu jangan saudara pikir, saya sudah dengar, saya sudah tahu, saya sudah baca 10 kali. No, kalau kita membaca sekarang di dalam topik ini, spesifik di dalam topik ini, saudara membaca hal yang sama, saudara akan dibukakan akan hal, oh iya, yang saudara nggak lihat dulu. Seperti itu. Mungkin pada saat saudara membaca asal baca saja, tapi saudara sudah tahu isinya apa. Tetapi mari kita melihat dari topik sekarang ini, ya. Mari kita baca. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Hanya ini satu aja, saudara lihat. Banyak orang bilang, saya beriman, saya percaya Tuhan bisa ini, Tuhan bisa itu. Tetapi pada saat itu tidak terjadi pada diri saudara, saudara berkata, loh kok Tuhan gitu? Nah, kita langsung menyalahkan Tuhan. Apakah karena saudara punya iman yang benar atau enggak benar? Nah, di situ adalah question mark. Jadi katakan sekali lagi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang.
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Sekali lagi, saudara, mulut kita dan perbuatan kita sama atau tidak? Mulut kita dan perbuatan kita itu berasal dari dalam hati kita. Mari kita lihat sekali terus. Jadi tadi sudah sampai ayat yang ke-6, sekali lagi. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Di sini, perkataan kita dan perbuatan kita betul sama atau tidak? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ini sedang berbicara, saudara. Saudara berkata, saudara beriman, kita berkata kita beriman kepada firman Tuhan, beriman kepada firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, di dalam kita menghadapi persoalan, kita tidak bersandar kepada firman Tuhan. Iman kita itu iman yang kosong. Kalau kita berkata di dalam sini, kalau kamu berkata bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya. Hanya ada satu Allah, setan tahu. Dan dia gemetar lagi. Nah, kalau saudara percaya ada satu Tuhan, saudara gemetar nggak? Dengan kenyataan kesadaran bahwa ada Tuhan yang memperhatikan saudara. Apakah saudara gemetar atau tidak? Setan itu gemetar, saudara. Jadi berarti yang setan percayai akan keberadaan Allah itu masuk ke dalam emosinya, sampai emosinya gemetar. Tapi banyak manusia yang katanya dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gemetar, tidak ada rasa apa. Jadi berarti setan itu lebih dalam kepercayaannya kepada Tuhan daripada manusia, daripada banyak manusia. Nah, jadi saya lihat ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini saya sedang berikan bahwa yang Tuhan hakimi adalah perbuatan-perbuatan kita. Saya sedang bawakan itu. Sebab itu kalau kita juga menghakimi manusia, kita melihat perbuatan-perbuatannya. Dari perbuatannya kita tahu apa yang ada di dalam hatinya, kan? Nah, di sini dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara, jadi kita sedang sekarang belajar mengenai ini. Jadi saudara, jelas sekali di dalam baca ini bahwa yang akan dihakimi itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Nah, untuk membuat saudara lebih yakin, saya akan bawakan beberapa ayat-ayat pada hari ini sebelum saya selesai. Beberapa ayat. Mari kita lihat Mazmur 62, saudara-saudara. Saya buka sama-sama, saudara buka. Mazmur pasal yang ke-62. Ayat 12 dan 13. Mazmur 62 ayat 12-13. Saudara bisa catat.
Dan mari kita baca sama-sama. Dikatakan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini saya berikan ayat-ayat yang menyatakan bahwa yang akan dihakimi oleh Tuhan perbuatan kita. Dikatakan sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah Ecclesiastes ayat yang pasal yang terakhir, pasal 12. Ecclesiastes pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Itu ayat yang terakhir dari Pengkhotbah. Dikatakan di sini, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara ingat, perbuatan itu termasuk kata-kata kita yang keluar, yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mulut kita. Mari lihat Yeremia 17, saudara. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat ini mengatakan lagi, ya, yang Tuhan akan hakimi, Tuhan balaskan menurut perbuatan kita. Yeremia 32. Yeremia 32 ayat yang ke-19. Yeremia 32 ayat yang ke-19. Dikatakan begini, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Lihat lagi Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat yang ke-27 dikatakan di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, perbuatan saudara bagaimana? Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bagaimana? Apakah saudara suka mengutuki orang, menggosipkan orang? Itu perbuatan, saudara. Itu semua perbuatan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wahyu pasal 20 ayat 13, saudara. Wahyu pasal yang ke-20, Revelation pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 dikatakan, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12, wahyu yang sama ayat 12, tadi ayat 13 ke ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 22 ayat yang ke-12 dikatakan,
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saudara tahu semua ayat ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Satu lagi ini saudara dan kita selesai. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara, dari ayat-ayat yang saya sudah berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 ayat ini sudah terbukti bahwa kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita belajar bagaimana mengembangkan kebenaran melalui firman Allah. Sampai next week.